Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lida Hidayati dari Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2017. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat penetas telur dengan sistem kendali suhu dan kelembapan menggunakan algoritma fuzzy. Alat ini digunakan untuk memanipulasi kebutuhan suhu dan kelembapan yang dibutuhkan saat proses penetasan telur ayam selama 21 hari. Yang pertama yaitu mulai dari desain alat penetas telur. Desain alat penetas telur terdiri dari 3 ruang, yaitu ruang penetas, ruang pemanas, dan ruang kontrol. Di dalam ruang penetas ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu rak telur. Di dalam ruang penetas terdapat 2 rak telur yang digunakan untuk meletakkan telur ayam yang akan ditetaskan. Yang kedua yaitu motor AC sinkron, yang merupakan aktuator yang digunakan untuk menggerakkan rak telur dengan sistem geser, sehingga telur dapat bergerak 180 derajat. Yang ketiga yaitu sensor DAT22. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur suhu dan kelembapan di dalam ruang penetas. Yang keempat yaitu kipas DC. Di dalam ruang penetas terdapat 2 kipas DC yang merupakan aktuator yang digunakan untuk mengendalikan kelembapan di dalam ruang penetas telur. Yang kelima yaitu mist maker, bak air, pelampung, dan galon yang digunakan untuk menjaga kelembapan di dalam ruang penetas, serta kondisi air di dalam bak. Dan yang keenam yaitu pipa paralon yang digunakan sebagai saluran keluarnya udara panas dari ruang pemanas. Selanjutnya yaitu ruang pemanas yang terdiri dari lampu 100 watt yang merupakan aktuator yang digunakan untuk mengendalikan suhu di dalam ruang penetas dan sebagai sumber pemanas. Yang kedua yaitu kipas DC. Kipas DC di sini digunakan untuk membantu mentransfer udara panas dari ruang pemanas ke ruang penetas. Kemudian yaitu ruang kontrol. Di dalam ruang kontrol terdapat beberapa komponen elektronika antara lain yang pertama yaitu microcontroller ESP32 yang digunakan sebagai pusat kendali, yaitu mengendalikan seluruh kerja sistem, baik itu membaca sensor, mengeksekusi fuzzy, maupun memberikan perintah kepada aktuator. Yang kedua yaitu modul dimmer, yang merupakan perangkat aktuator yang digunakan untuk mengubah tegangan lampu yang sesuai dengan PWM dari controller, sehingga intensitas cahaya lampu dapat dikendalikan. Yang ketiga yaitu driver motor, yang merupakan perangkat aktuator yang digunakan untuk mengubah tegangan motor yang sesuai dengan controller. Yang keempat yaitu relay, digunakan sebagai saklar otomatis untuk memutus atau menghubungkan aliran listrik pada rangkaian yang bekerja dengan prinsip elektromagnetik. Yang kelima yaitu modul step down, yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Yang keenam yaitu power supply, digunakan untuk mensuplai tegangan 12 volt untuk aktuator. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan perangkat untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, yaitu baterai 50 Ah, inverter, dan charger. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan cara kerja dari alat penetas telur. Yang pertama yaitu hidupkan alat penetas telur dengan cara memasukkan steker pada stop kontak. Yang kedua yaitu pastikan bahwa seluruh rangkaian sudah terhubung sesuai dengan perancangan. Baik, di sini saya menggunakan modul ESP32 yang sudah dapat terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Setelah alat dihidupkan, maka akan muncul pada layar LCD sebuah tulisan Skripsi Penetas Telur Fuzzy by Linda Hidayati 2021. Untuk melanjutkan, maka alat harus terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang telah dirancang. Kemudian memasukkan SSID dan password Wi-Fi. Setelah alat terhubung dengan jaringan Wi-Fi, maka otomatis alat akan terhubung dengan jaringan internet. Maka setelah itu akan muncul pada layar LCD data waktu, di mana alat sudah terhubung dengan NTP yang digunakan untuk menyinkronkan data berupa hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu. Yang kemudian data tersebut dikirim melalui jaringan dan dikomunikasikan melalui serial I2C kepada microcontroller. Di dalam ruang penetas telur terdapat 2 sensor DAT22. Sensor ini akan mendeteksi dan mengukur kondisi suhu dan kelembapan di dalam ruang penetas telur,
di mana nilai rata-rata dari kedua sensor tersebut yang akan digunakan untuk data input dari proses falsifikasi. Setpoint suhu dan kelembapan yang digunakan pada alat penetas telur yaitu 38 derajat Celcius dan 58% relative humidity. Di sini data yang ditampilkan sebagai monitoring system yaitu data hari, tanggal, bulan, dan waktu. Data suhu dan kelembapan yang terbaca oleh sensor 1 dan 2, serta rata-rata data suhu dan kelembapan yang terbaca oleh sensor 1 dan 2. Selain itu, data juga tersimpan di dalam SD card, yaitu nilai PWM dari suhu dan kelembapan. Ketika suhu dan kelembapan telah mencapai set point yang diharapkan, yaitu 38 derajat Celcius dan 58% relative humidity, maka sistem fuzzy akan mempertahankan kondisi tersebut dengan cara memberikan perintah kepada dimmer untuk menurunkan atau menaikkan tegangan lampu sesuai dengan PWM dari controller, dan memberikan perintah kepada driver motor untuk mengubah tegangan motor yang sesuai dengan perintah dari controller sehingga kecepatan kipas dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Setelah sistem berjalan selama 3 jam, maka motor 1 akan menggerakkan rak telur atas sehingga telur bergerak 180 derajat searah jarum jam dan bergerak kembali 180 derajat berlawanan arah jarum jam setelah 3 jam berikutnya. Sedangkan jika sistem telah berjalan selama 4 jam, maka motor 2 akan menggerakkan rak telur bawah sehingga telur bergerak 180 derajat searah jarum jam dan bergerak kembali 180 derajat berlawanan arah jarum jam setelah 4 jam berikutnya, dan seterusnya. Kemudian, hasil dari sistem dapat dimonitoring melalui LCD dan disimpan di SD card. Alat penetas telur dilengkapi dengan catu daya cadangan guna mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik secara tiba-tiba saat proses penetasan berlangsung. Berikut ini proses pemindahan sumber listrik PLN ke sumber listrik cadangan. Ketika sumber listrik PLN tersedia, maka alat beroperasi menggunakan sumber listrik utama dan relay AC dalam keadaan on, sehingga baterai bisa dalam kondisi charging. Apabila sumber listrik PLN tidak tersedia, maka alat beroperasi menggunakan sumber listrik cadangan, yaitu baterai, dan relay AC dalam keadaan off, sehingga sumber listrik otomatis akan dialihkan ke sumber listrik cadangan melalui inverter. Setelah sumber listrik PLN tersedia kembali, maka otomatis relay kembali on dan akan berpindah dari sumber listrik cadangan ke sumber listrik PLN. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.